kita angkat karena sudah matang, karena sudah kecoklatan. Lah ini dulu semua, sangat istimewa sekali. Bisa menjadi ide hantaran agar tidak kue-kue aja atau roti-roti aja. Jadi ini fried chicken, pasti ini suka yang dikasih hantaran seperti ini, pasti suka sekali dulur-dulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur-dulur semua dimanapun berada, terutama subscriber Cak Anam. Alhamdulillah di kesempatan video kali ini Cak Anam akan membagikan lagi cara membuat fried chicken. Jadi fried chicken yang Cak Anam bikin pada kali ini yaitu untuk hantaran dulur-dulur semua. Jadi ini tepungnya tebal dan juga ayamnya kecil. Kenapa tepungnya ditebalkan? Karena agar dulur-dulur semua, jadi satu wadah itu bagaimana muatnya bisa sedikit aja bisa muat, bisa terlihat banyak dulur-dulur semua. Jadi ini untungnya bisa bertambah dan juga terlihat bagus dulur-dulur semua. Jadi ini yang sudah Cak Anam goreng. Lah ini dulur-dulur semua, ini yang sudah jadi. Ini ayamnya kecil dulur-dulur, ini terlihat besar toh. Nah ini cara bikinnya itu pencelupannya 2 kali. Nah pencelupannya 2 kali. Jadi ini, nah bisa ngeribunya seperti ini. Lah bisa ngeribu seperti ini. Itu caranya ada nanti Cak Anam kasih tahu, Cak Anam bocorkan bagaimana caranya agar bisa ngeribu seperti ini. Nah untuk ayamnya, sebenarnya itu kecil-kecil seperti ini dulur-dulur semua, seperti yang biasa Cak Anam pakai, yang biasa Cak Anam buat. Tapi ini penepungannya super tebal dan tapi juga tidak bantat. Jadi penepungan meskipun tebal itu tidak bantat. Bagaimana Cak Anam caranya? Oke, langsung disimak saja caranya bagaimana. Oke, langsung ya dulur-dulur, cekidot. Nah ini ya lur, nah ini untuk ayamnya yang sudah dimarinasi. Ini Cak Anam menggorengnya 7 biji es karena tadi sudah 7 biji es. Jadi satu wadah itu dimasukin 7 biji es Kentucky dulur-dulur. Jadi satu wadahnya itu 7 biji es. 1 2 3 4 5 6 7. Nah begini dulur-dulur semua. Ayam sudah dimarinasi, kita tepungi dulu. Cara penepungannya agar tebal seperti tadi dan tidak bantat dan juga crispy parah. Gelembernya itu gelember parah. Jadi begini dulu. Nah kalau sudah begini kita tambahi lagi tepungnya. Nah kita tambahi lagi tepungnya. Oke, lalu kita aduk pelan-pelan saja dulur-dulur, pakai rasa ya. Jadi kita pakai perasaan. Nah begini agar tepungnya tebal dan tidak bantat. Terus kita ginikan sampai merata. Nah, jadi sampai merata dan terbaluri semua. Nah seperti ini. Nah oke, silahkan disimak. Dan untuk dulur-dulur subscriber Cak Anam lupa ini tadi opening tidak meminta maaf karena ini suasananya masih Syawal, masih Idul Fitri. Untuk dulur-dulur semua, apabila ada salah kata dan juga ada salah tingkah di video channel YouTube Cak Anam ini, apabila kurang berkenan, Cak Anam pribadi, Cak Anam vlog mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin dulur-dulur semua subscriber Cak Anam. Nah gini ya. Nah ini kiranya sudah terbaluri semua, sudah tebal. Kita ketek, lalu kita masukkan ke pencelupan. Untuk pencelupannya seperti biasanya, pencelupan air biasa, air putih biasa tanpa campur apapun. Nah gini ya. Jadi ini nanti bisa tebal, tidak seperti yang Cak Anam bikin biasanya kan. Ya kalau yang Cak Anam bikin biasanya itu hanya sedang tepungnya. Jadi kalau ini Cak Anam tebalkan, nanti kalau sudah di wadahnya itu terlihat banyak. Jadi ini sebisa mungkin satu wadah itu seminim mungkin. Sebisa mungkin ayamnya itu seminim mungkin. Kalau bisa 5 satu wadah, kenapa tidak, kan untungnya kan bisa bertambah dulur-dulur semua. Oke, kita masukkan ke pencelupan. Lalu kalau sudah terendam semua kayak gini, langsung ditiriskan. Nah ditiriskan dulu, baru penepungan yang kedua ini kuncinya ada di sini. Nah yang penepungan kedua ini
kita penepungan lagi, kasih tepung kering, pelan-pelan lagi. Jadi ini kita jadikan ngeribo, kita jadikan crispy dulu. Nah, kita jadikan crispy dulu telur semua. Nah, jangan keburu diangkat, jangan keburu dimasukkan ke air, tapi ini dijadikan crispy dulu agar nanti waktu penepungan yang terakhir itu bisa seperti yang sudah matang tadi, telur semua. Nah, gini ya, pelan-pelan saja sambil kita tekan. Nah, sambil kita tekan seperti ini, pelan-pelan sambil kita tekan, biar nanti hasilnya seperti yang di awal tadi, crispy parah. Nah, ayamnya kecil tapi hasilnya besar. Nah, begini. Nah, ini kan sudah terbentuk, crispy-nya sudah terbentuk. Nah, ini sudah terbentuk crispy grembel-grembel kayak gini. Nah, nanti finishingnya untuk pencelupan tepung yang ketiga nanti bisa seperti yang sudah matang tadi, telur. Nah, silahkan yang mau belajar. Loh, gini kita masukkan lagi ke pencelupan yang kedua. Ini pencelupan yang terakhir ya. Nah, ini glembernya ini. Tekstur glembernya kan sudah terlihat. Nah, jadi enak nanti. Bisa ngerispo dan crispy parah. Tapi kalau untuk dijual, kalau bukan untuk paketan atau bukan untuk hantaran, itu crispy-nya biasa-biasa saja, telur semua. Jadi jangan terlalu tebal. Berhubung ini sama Cak Anam dibikin hantaran agar untungnya memaksimalkan untung, jadi itu biasanya Cak Anam isi 15 satu hantaran itu, satu paket hantaran itu biasanya Cak Anam isi 15, tapi ini berhubung penepungannya bagus, Cak Anam isi 14. Jadi diisi 14 saja nanti sudah cukup, sudah penuh. Oke, ini kita tunggu dulu kurang lebih 4-5 menitan agar nanti memaksimalkan hasil akhirnya, telur semua. Nah, dan ini kurang lebih sudah 4-5 menitan ya, telur semua. Jadi untuk terakhir kita tiriskan dulu. Ini menentukan ya, semakin lama perendaman juga menentukan hasil akhirnya. Jadi kalau 4-5 menit itu saya rasa kalau Cak Anam itu cukup, telur semua. Cukup untuk membasahi seluruh tepungnya. Jadi nanti hasilnya juga bisa maksimal. Nah, kita tiriskan setiris mungkin. Nah, lalu kita masukkan. Jangan lupa sambil memanaskan minyak. Jadi minyaknya harus panas kalau memasukkan kerak. Oke, kita tambahi untuk penepungannya terakhir. Kita banyakkan. Untuk yang terakhir harus banyak tepungnya. Oke, lanjut. Karena tadi penepungan yang kedua itu sudah glember, jadi ini tinggal ngikutin aja dulu semua. Pelan-pelan, nggak usah terlalu kasar. Jadi ini juga pakai perasaan. Nah, kita bolak-balik gini saja, nggak usah terlalu diawur-awur untuk membuat tepungnya crispy tapi tebal. Nah, begini dulu semua. Kita bolak-balik sambil sedikit ditekan. Ini hasilnya nanti sangat crispy dan sangat ribu. Dan untuk ide hantaran seperti ini, dulu semua itu hasilnya lebih lumayan ketimbang kita jual per biji. Kalau per paket ini Cak Anam untuk hari ini, karena ini musim pernikahan, jadi itu bandrol 150.000 per paket. Itu isinya bisa 15, tapi ini Cak Anam kurangi lagi menjadi 14 karena penepungannya sudah besar. Jadi nanti di wadahnya itu sudah penuh, 14 saja sudah penuh dulu. Nah, kayak gini ya. Cukup begini, pelan-pelan saja, tidak akan bantat. Meskipun perendaman lama, tidak akan bantat. Ini tepungnya tebal. Juga hasilnya tetap ngeribu dan tetap crispy.
Untuk resep bumbu, resep marinasi ayam itu bisa dulur-dulur semua kunjungi channel YouTube Cak Anam. Silahkan dilihat, silahkan dicari di Beranda Channel. Di situ sudah lengkap insya Allah, cara dan juga bikin, cara pembumbuan juga ada di situ. Nah ini dulur-dulur semua, untuk hasil akhirnya sangat bagus sekali, sangat ngeribu, sangat crispy. Nah ini tebal sekali, jadi nanti bisa mekar, dan jadi kalau dimasukkan isinya itu sedikit. Nah oke, langsung kita masukkan ke wajan dulur-dulur semua. Nah seperti ini tekstur crispy-nya, tekstur grembelnya tuh seperti ini. Kita masukkan semua. Nah ini lur, bagus sekali. Nah ide jualan untuk hantaran ini per paket ya dulur-dulur semua, jualnya per paket. Wow, istimewa dulur-dulur semua. Untuk yang sisa-sisa seperti ini, untuk sisa-sisa perintilannya seperti ini, kalau yang panjang-panjang itu bisa kita goreng juga, dan nanti kalau ada rongga-rongga di tempatnya itu bisa kita sekalian masukkan ini dulur-dulur semua. Nah ini ya, kita masukkan aja. Jadi ini orang juga suka karena ini sama Cak Anam juga dibumbui dulur-dulur. Jadi ini juga tepungnya itu juga dikasih bumbu. Nah kalau untuk perintilannya seperti ini, itu dibikin untuk nanti fried chicken tusuk yang harga 2000. Mungkin ini nanti sama Cak Anam dijual 2,5. Nah ini dulu semua. Ini hasilnya. Kalau perintilannya ini sedikit lebih banyak dari ketimbang biasanya, karena ini tepungnya juga tebal dulu semua. Nah, tapi ini tidak mubazir, sama Cak Anam juga bisa dimanfaatkan untuk membuat fried chicken yang tusuk dulu semua. Nah oke, nunggu ini matang, nanti kita bikin, kita kasih tahu caranya. Cak Anam kasih tahu caranya untuk membikin kehantarannya, untuk menata kehantarannya. Nah untuk hasil akhir seperti ini, baru dicemplungkan ke minyak. Nanti kita review lagi kalau sudah matang dulur-dulur. Nah ini lur, ini mulai kecoklatan, tandanya kalau sudah kecoklatan seperti ini hampir matang dulur-dulur semua. Tapi ini juga bisa diangkat karena ini sudah matang. Nah untuk hasilnya dulur-dulur semua, wow, ngeribunya seperti ini dulur-dulur. Istimewa sekali. Ide usaha di kampung, di desa ini sangat cocok sekali dulur-dulur semua, apalagi dibikin hantaran. Ini masih belum banyak yang tahu, masih belum banyak yang membuat usaha seperti ini, tapi ini Cak Anam sudah membuat dulur-dulur semua. Nah ini bisa ditiru. Nah ini lur, kita angkat karena sudah matang, karena sudah kecoklatan. Lah ini dulur-dulur semua, sangat istimewa sekali hasilnya. Oke lur, mantapnya. Oke, kita matikan kompornya. Untuk hasilnya seperti ini dulur-dulur semua, hasil akhir dulur-dulur semua. Bisa diangkat dulu. Untuk hasilnya lur seperti ini. Jadi ini meskipun tebal, tepungnya tebal itu, tapi tetap crispy dulur-dulur semua. Glembernya itu sempurna. Nah seperti fried chicken pada umumnya. Nah nanti ini
Jadi satu hantaran itu isinya lebih sedikit dan untungnya pastinya lebih banyak dulur-dulur. Dengan harganya tetap sama 150.000. Nah, seperti inilah hasil akhir fried chicken milik Cak Anam Vlog dulur-dulur semua. Oke, tunggu habis ini Cak Anam mau mewadahi ke box hantarannya dulur-dulur semua. Nah, oke lur, ini untuk cara penataannya begini lur. Nah, tapi ini tadi Cak Anam belinya itu dapat yang mesegi seperti ini dulur-dulur. Jadi kotak. Biasanya Cak Anam itu pakainya yang bulat, tapi ini tadi yang bulat nggak ada di toko. Jadi ini dapatnya yang segi 4 seperti ini dulur-dulur semua. Tapi tidak apa-apa, tetap sama saja, tetap bisa. Untuk hasilnya dulur-dulur, ini hasilnya mekarnya sempurna dulur-dulur semua. Jadi ini nanti juga bagus dan juga bisa rapi dulur-dulur semua. Jangan mantul lur. Untuk dulur-dulur ini bisa menjadi ide hantaran agar tidak kue-kue aja atau roti-roti aja. Jadi ini fried chicken, pasti ini suka yang dikasih hantaran seperti ini, pasti suka sekali dulur-dulur semua. Beginilah caranya untuk membuat hantaran fried chicken. Mantul lur hasilnya lur. Jadi ini diisi 14 PCS ya dulur-dulur semua. Untuk isinya ini 14 PCS dengan harga 150 atau bisa nego. Biasanya Cak Anam negonya sampai 130 mentoknya dulur-dulur semua. Nah untuk krimpil-krimpilnya seperti ini kita masukkan ke rongga-rongganya agar tambah cantik, agar tidak berrongga-rongga dulur-dulur semua. Nah oke, seperti inilah hasil akhirnya dulur-dulur. Mantul lur, mantap sekali. Jadi ini tinggal ditutup, nanti sudah bagus dikasih pita dan dikasih stiker label. Nah ini langsung ditutup ya agar rapi. Ini lur, terlihat cantik sekali. Untuk hasilnya langsung kita staples aja biar nggak morat-marit nanti. Kalau sudah terlihat bagus, sudah tertata rapi, langsung di staples. Nah ini lur ya, untuk ide hantaran dulur-dulur semua. Untuk dulur-dulur semua juragan-juragan Kentucky yang mempunyai usaha fried chicken, ini bisa ditiru. Jadi ini cantik ya dulur-dulur semua. 150 itu tidak keberatan sekali, sangat murah untuk hasil yang seperti ini. Hasilnya mantap sekali dan juga cantik, warna dan juga teksturnya itu bagus sekali. Fried chicken milik Cak Anam ini dulur-dulur. Sip, mantul. Jangan lupa dulur-dulur semua di like, komen, dan juga subscribe dulur-dulur semua. Jangan lupa dikasih pita juga ini. Jadi ini dikasih pita agar terlihat semakin cantik dulur-dulur. Nah, tambah oke lur. Nah, beginilah dulur-dulur semua. Oke. Nah ini untuk hasil akhirnya lur, sangat cantik sekali dulur-dulur semua. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur-dulur semua.